Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mejalina Skararum dari kelas 11G absen 20. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang penuh keberkahan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan sempurna bagi umat manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tema yang akan saya sampaikan kali ini adalah akhlak remaja di zaman sekarang. Saudaraku sekalian, remaja adalah generasi penerus bangsa dan agama. Di tangan remajalah masa depan umat ditentukan. Tapi sayangnya, zaman sekarang banyak remaja yang mulai kehilangan arah. Kemajuan teknologi, pergaulan bebas, dan pengaruh media sosial membuat sebagian remaja lupa akan tujuan hidupnya sebagai seorang muslim. Banyak yang sibuk memperindah tampilan luar, tapi lupa memperindah hatinya. Banyak yang berlomba-lomba mencari like di media sosial, tetapi tidak berusaha mencari ridho Allah. Bahkan tidak sedikit yang mulai merasa bangga ketika bisa melanggar aturan agama. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, Innama bu'itsu li ummimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menegaskan bahwa tujuan utama diutus Rasulullah SAW bukan hanya untuk menyampaikan syariat, tetapi juga untuk membentuk pribadi manusia yang berakhlak. Akhlak yang baik adalah cerminan dari keimanan yang kuat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'aqulukin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan Rasulullah bukan karena kedudukan atau kekayaan, tetapi karena akhlaknya yang luhur. Beliau selalu sabar ketika dihina, pemaaf ketika disakiti, dan tetap lemah lembut kepada orang yang menentangnya. Kondisi remaja di zaman sekarang. Sekarang mari kita bercermin, banyak remaja yang cerdas dan kreatif, tetapi sayangnya sebagian kehilangan arah moral. Ada yang rajin sholat tetapi masih berkata kasar, ada yang sopan di sekolah tetapi tidak menghargai orang tua di rumah. Ada pula yang aktif di media sosial tapi malah menggunakan waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Kita harus sadar, akhlak tidak bisa dinilai dari penampilan di luar. Akhlak sejatinya terlihat dari bagaimana kita bersikap di saat tidak ada yang melihat. Remaja yang berakhlak mulia tidak akan mudah terpengaruh oleh tren buruk. Ia tahu batasan antara yang halal maupun dan haram, yang pantas dan tidak pantas. Contoh akhlak mulia yang harus ditanamkan remaja yaitu yang pertama, sopan santun kepada orang tua dan guru. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, maka hormati mereka, jangan membantah, dan selalu ucapkan kata yang lembut. Yang kedua, jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Kejujuran adalah dasar dari kepercayaan. Remaja yang jujur akan dihargai dan disegani oleh siapapun. Yang ketiga yaitu rendah hati dan tidak sombong. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Jangan pernah merasa lebih hebat karena harta, penampilan, ataupun kepintaran. Yang keempat yaitu menjaga lisan dan pergaulan. Ucapan adalah cermin hati. Hindari gibah, fitnah, dan kata-kata kotor. Bertemanlah dengan orang-orang yang membawa kebaikan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan media sosial secara bijak. Jadilah remaja yang produktif, gunakan teknologi untuk menebar ilmu dan inspirasi, bukan untuk menyebar kebencian maupun kemaksiatan. Dampak buruk akhlak yang rusak. Akhlak yang rusak bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merusak lingkungan dan juga masa depan.
Remaja yang tidak berakhlak akan kehilangan arah hidup. Ketika hati jauh dari Allah, maka hidup akan terasa kosong, mudah stres, mudah marah, dan juga mudah terpengaruh oleh hal-hal buruk. Masyarakat juga akan kehilangan keharmonisan. Kalau remaja tidak lagi menghormati yang tua dan yang tua tidak lagi peduli pada yang muda, maka hilanglah keseimbangan sosial. Akhlak mulia yang harus ditanamkan oleh remaja yaitu yang pertama, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ucapkan lembut dan sikap hormat adalah bukti cinta kepada mereka. Yang kedua, jujur dan amanah. Remaja yang jujur akan dipercaya dan kepercayaan itu lebih mahal daripada harta. Yang ketiga yaitu sabar dan menahan amarah. Orang yang kuat bukan hanya yang bisa memukul, tetapi yang bisa menahan marah di saat emosi. Yang keempat yaitu tawadu atau rendah hati. Jangan sombong meskipun pintar, populer maupun kaya. Semua itu hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu menjaga pandangan, lisan, dan pergaulan. Hindari ghibah, fitnah, dan pertemanan yang menjauhkan dari Allah. Nah, apa sih sebab-sebab kemerosotan akhlak remaja itu? Yang pertama yaitu kurangnya pendidikan agama di rumah dan di sekolah. Banyak orang tua yang sibuk bekerja, sementara anak dibiarkan diasuh oleh internet. Yang kedua yaitu pastinya pengaruh media sosial. Dunia maya seringkali menampilkan hal-hal yang tidak mendidik seperti gaya hidup bebas, perdebatan kasar, dan konten yang merusak nilai moral. Dan yang ketiga yaitu lingkungan pergaulan yang buruk. Teman sangatlah berpengaruh. Kalau teman suka maksiat, kita mudah ikut-ikutan. Dan yang ketiga yaitu kurangnya rasa malu. Ketika rasa malu hilang, dosa dianggap biasa. Aurat dibuka tanpa rasa bersalah, bahkan maksiat dijadikan hiburan, motivasi, dan juga harapan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, akhlak mulia tidak akan lahir dalam semalam. Ia perlu latihan, kesabaran, dan kemauan yang kuat. Namun percayalah, orang yang menjaga akhlak akan selalu dimuliakan oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Maka jangan hanyalah bangga dalam penampilan, tetapi banggalah dengan kebaikan hati. Jangan hanya sibuk mempercantik wajah, tetapi memperindahlah budi pekerti. Remaja yang berakhlak mulia akan menjadi kebanggaan orang tua, panutan teman, dan juga cahaya bagi masyarakat. Hadirin yang berbahagia, mari kita jadikan Rasulullah SAW sebagai teladan sejati. Mulailah perubahan dari diri sendiri, berkata lembut, menghormati orang tua, dan tidak menunda kebaikan dan juga menjauhi keburukan. Karena masa depan Islam tidak hanya butuh remaja yang cerdas, tetapi juga remaja yang berakhlak. Semoga kita semua termasuk dalam golongan remaja yang berilman, berilmu, dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.